Ingat, punya pasangan itu nggak ujuk-ujuk menjadikan kamu tuh jadi sempurna gitu. Ya kan, kalau kita punya pasangan pasti harus mengerti, harus ngasih empati. Kalau dia cerita juga kita harus empati dengan ceritanya, harus didengerin ceritanya. Tapi kalau kamu punya pasangan, kalau pasanganmu nggak sama-sama sibuknya, mereka akan ngereak. Paling parahnya mereka akan selingkuh. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Aku mau nyampein ke kalian kalau jomblo itu nggak semenyedihkan itu dan nggak enak itu. Pasti banyak dari yang nonton ini berharap nggak jomblo, tapi ada beberapa manusia yang jomblo ini tuh ngerasa kalau nggak enak ya bangun sendirian. Udah bangun pagi sendiri, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang ngucapin selamat pagi, nggak ada yang ngucapin sayang siap-siap sekarang ya nanti tak jemput, atau nggak ada yang ngingetin makan, nggak ada yang nemenin hangout, nggak ada yang diajak bertukar pikiran bareng. Dan ada beberapa orang yang ngerasa kayak, wah kayaknya aku akan selamanya jomblo, wah aku kayaknya nggak akan ada yang nemenin aku, nggak akan ada yang mau sama aku kayaknya akan sendirian, ya ampun terjebak di dunia yang luas ini sendirian. Apakah ada yang pernah ngerasain kayak gini? Takut untuk sendirian selamanya. Tapi tenang, itu adalah hal yang normal. Kenapa aku bilang itu hal yang normal dan mewajarkan hal itu? Karena kalau kita lihat sekitar, semua yang kita lihat itu merujuk untuk manusia harus berpasang-pasangan. Bahkan kayak jodoh itu udah ada yang ngatur, kita tuh sudah ditakdirkan untuk berpasangan. Lah kowe 46 tahun udah ndek bojo. Tenang, kita emang ditakdirkan punya pasangan, tapi nggak harus saat ini juga punya pasangan. Kenapa kita makin ngerasa nelongso, makin ngerasa nggak enak kalau jomblo? Karena seluruh dunia itu memaksa kita untuk punya pasangan. Cerita film, drama Korea, lagu-lagu yang lagi hit, semuanya itu tentang entah abis putus terus move on, entah proses move on, entah lagi di dalam hubungan, entah lagi butterfly era. Semuanya ke arah harus punya pasangan. Terus belum lagi sekitar, kayak tetangga, saudara. Selalu kalau kumpul keluarga kan, kamu kapan nikah? Udah punya pacar belum umur segini? Selalu ngocok-ngocokinnya tuh endingnya ke nikah atau punya pacar, atau kalau udah pacaran lama, ayolah tunangan. Ke arah situ terus. Akhirnya manusia-manusia jomblo ini atau yang single ini terjebak di dalam pikiran mereka, ya udahlah daripada aku ditanyain terus, ya udahlah daripada aku jomblo lama, yang ada aja lah. Dan sekarang konten ini datang buat ngerubah cara pandang kamu tentang jomblo. Ayo kita lihat sisi positifnya. Buat jomblo-jomblo, kalian harus menyadari, jomblo sama sendirian atau kesepian itu beda. Kamu itu bisa aja nggak punya pasangan, tapi kamu nggak ngerasa sendirian atau nggak ngerasa kesepian. Karena apa? Karena relasimu sama keluargamu deket banget. Keluargamu benar-benar membentuk sebuah rumah di mana kamu ngerasa, oh aku punya tempat pulang, oh aku punya safe zone, aku punya tempat di mana aku bisa ngelepas semua topengku, semua bebanku. Atau kamu punya teman-teman yang suportif, sahabat yang bisa dengerin semuanya, sahabat yang nggak tai, yang beneran jujur sama kamu, yang kalau kamu salah tuh diingetin, bukan didukung, bukan ditutupin, bukan di pura-pura nggak tahu. Jadi kehidupanmu tuh bukan cuman tentang romansa, bukan tentang cinta-cintaan doang. Seringnya kita tuh punya ekspektasi kalau punya pasangan, itu harus jadi segalanya. Pacar harus bisa jadi teman, supir, donatur, jadi orang tua, jadi kakak, jadi teman main game, jadi teman curhat. Kalian banyak yang berharap di satu orang ini untuk menjalani banyak peran. Kalian para jomblo itu, atau orang-orang deh nggak harus jomblo, menganggap kalau kalian punya pasangan, dia bisa jadi apapun yang aku mau. Misal kamu tiba-tiba bad mood, ekspektasimu itu langsung berharap kalau pasanganku pasti bisa menghibur aku. Terus tiba-tiba kamu sakit perut atau sakit, kamu berharap dia jadi perawat tiba-tiba. Perawat plus punya background psikologis yang bisa nenangin kamu, nyamanin kamu. Tolol! Gimana caranya kamu berharap banyak peran di satu orang? Dan akhirnya kebanyakan hubungan itu kandas karena ekspektasi ini. Karena berharap kayak satu orang ini bisa jadi semuanya. Padahal kan enggak. Ntar pas ditanya, kita kayaknya nggak cocok. Soalnya dia tuh pas aku marah tuh dia begini. Tapi pasanganmu sebenarnya bagus di hal lain. Kamu tinggal nyari kalau kamu lagi marah, ya kamu harus tahu stress release-mu apa. Kadang hubungan-hubungan itu kandas karena manusia ini berharap banyak peran di satu orang.
Justru buat para jomblo-jomblo yang keluarganya mungkin support, punya teman-teman yang support juga, punya lingkungan yang ke tempat kerja juga enak, ada temannya, hangout juga punya teman sendiri. Terus kalau pengen misal hobinya mancing ya punya teman sendiri untuk nikmatin hobinya mancing itu. Akhirnya dia nggak akan ngerasa kesepian walaupun dia jomblo. Dia nggak akan ngerasa sendirian dan dia selalu punya pundak untuk bersandar di setiap masalahnya. Nggak harus pacar. Banyak juga loh orang yang udah punya pasangan itu ngerasa sendirian. Dan ini poin paling nggak enak. Ini lebih parah dari yang jomblo-jomblo rasain. Punya pasangan tapi kamu ngerasa sendirian. Berjuang sendiri, berkembang sendiri, sakit sendiri, cinta sendiri. Kenapa bisa akhirnya ngerasain sendirian? Faktornya ada banyak menurutku. Ada yang karena nggak terlalu mengenal pasangannya, atau yaitu naruh harapan banyak di satu orang doang dan nggak pernah diobrolin, nggak pernah dikasih tahu. Aku tuh berharapnya kamu gini loh, aku pengennya gini. Yang pihak satunya loh ya nggak bisa toh. Harusnya kan ngobrol gitu, semua diobrolin kan. Ini nggak, udah diem-dieman, kode-kodean, nunggu-nungguan, saling menunggu dan otaknya terus berproses kayak harusnya kan dia gini. Ya udahlah, lama-lama anyep hubungannya. Ditambah lagi mereka yang terjebak di dalam hubungan seperti itu malu cerita ke teman, keluarga. Karena apa? Keluarga atau teman ngelihatnya dari luar kayak hubungan mereka baik-baik aja karena kamu nutupin semuanya. Akhirnya dia ngerasa makin sendirian, makin kesepian. Dan karena ekspektasi kita, terus akhirnya kita nutupin dari orang-orang sekitar, itu akan jadi tekanan untuk nggak mengakhiri hubungan. Karena kayak, ya hubunganku udah lama, orang-orang taunya baik-baik aja, masa tiba-tiba putus. Di saat kamu gengsi untuk mengakhiri sebuah hubungan dan mau lanjut juga hati kecilmu kayak bilang enggak, ini kayaknya hubungan nggak bisa dilanjutin. Itu tuh bukan cuman sekedar sinyal enggak untuk ngelanjutin hubungan, tapi itu adalah cerminan dari takut sendirian, takut mulai yang baru, takut untuk berkenalan lagi, cerita lagi, mulai mengenali orang lagi. Ingat, punya pasangan itu nggak ujuk-ujuk menjadikan kamu tuh jadi sempurna gitu. Kalian harus sama-sama berproses membentuk kesempurnaan. Walaupun dunia itu nggak ramah sama jomblo, ada manfaat untuk menghabiskan waktu sendirian, teman-teman. Kalau kamu jomblo, kamu tuh pegang kendali penuh atas dirimu. Beda cerita kalau anak mama atau keluarganya campur tangan. Enggak, even keluarga campur tangan pun tuh kamu akan terbiasa untuk, misal keluarga naruh ekspektasi, ya kamu akan memenuhi ekspektasi itu sendiri, berjuang sendiri. Kalau kamu nggak suka, ya kamu akan memperjuangkan pendapatmu untuk, aku nggak suka mah, pah, kayak gitu. Jadi kamu punya kendali atas dirimu gitu loh. Mau dibawa kemana, mau disetir kemana tuh kamu, pilotnya, supirnya. Kamu nggak perlu mikirin kebutuhan pasangan. Kebutuhan tuh nggak cuman antar jemput, nemenin, tapi kebutuhan untuk dimengerti. Ya kan, kalau kita punya pasangan pasti harus mengerti, harus ngasih empati. Kalau dia cerita juga kita harus empati dengan ceritanya, harus didengerin ceritanya. Kamu nggak perlu ngurusin orang lain. Tapi kalau kamu punya pasangan, kalau pasanganmu nggak sama-sama sibuknya, mereka akan ngereak. Paling parahnya mereka akan selingkuh. Intinya kalau kamu lagi jomblo, pertimbanganmu tuh ya cuman dirimu sendiri. Kalau keluarga itu kan udah jelas ya, kamu mungkin nanya pendapatnya. Mungkin keluarga akan ngasih tahu sebagai orang yang lebih lama hidup di dunia, kayak ini harusnya gini, kalau pengalaman papa atau mama gini, pengalaman kakak gini. Udah, habis itu kamu tinggal putusin dengan kapasitas dirimu. Kemandirian kayak gini tuh akan susah sekali didapat ketika kamu berpasangan. Bahkan ketika kamu berpasangan, komunikasinya bagus pun kamu sulit mendapatkan kebebasan ini gitu loh. Kayak kamu misal lagi pengen ke mall, terus kamu pengen, aku nggak pengen rapi-rapi, koloran, jaketan, pakai kacamata, masker. Nah kalau kamu bek bojomu, ada bojo yang membolehkan begitu. Minimal ngomel. Dan itu semua sebenarnya menjadikan dirimu tuh jadi lebih berkembang. Kamu lebih bisa mengenali dirimu sendiri, kamu lebih bisa melatih kemandirian. Dan akhirnya kamu bisa jadi benar-benar tahu, kamu tuh sebenarnya tuh kayak apa orangnya. Kayak gimana, kamu sukanya seperti apa ketika kamu jomblo. Kamu tahu, oh ternyata aku lebih suka tidurnya tuh begini, bangun pagi rutinitasnya begini. Aku suka pergi pas weekend atau pas jam 3 sore. Aku kalau lagi stres ternyata aku butuhnya seperti ini. Kamu jadi lebih mengenal dirimu. Sebagai orang dewasa, jomblo ini adalah kesempatan yang bagus untuk lebih mengenal diri, untuk bisa membentuk diri tanpa campur tangan orang yang dominan. Kalau kamu langsung nyemplung ke fase hubungan setelah diatur orang tua, dikekepin orang tua, habis itu diatur sama sekolah, terus tiba-tiba kamu langsung punya pacar,
Kamu nggak ada waktu untuk me time, kamu nggak ada waktu untuk dirimu sendiri. Kamu nggak akan pernah tahu rasanya dibentuk tanpa ada campur tangan orang lain. Dan ini bisa menghambat perkembanganmu sebagai individu. Pas jomblo itu kamu punya kesempatan untuk tahu dirimu, untuk ngelihat kapasitas dirimu, untuk ngelihat seberapa limit dirimu tanpa harus ada campur tangan orang lain. Jadi kamu bisa fokus gitu tanpa harus mikirin orang lain. Atau malah kebalikannya, ketika kamu punya pasangan, kamu lagi ngelakuin banyak hal, dia gangguin. Jadi kalau kamu jomblo, kamu tuh lebih bisa percaya diri atas kemampuanmu sendiri dan tahu sampai mana sih kemampuanmu, sampai mana aku bisa nge-push kemampuanku. Ketika kamu jomblo lama, nggak ada romansa di dalamnya, itu ngebantu kamu untuk terhubung sama emosimu sendiri. Kamu jadi bisa lebih dengerin suara hatimu, dengerin keinginanmu apa, kamu pengennya gimana, tanpa harus ada suara-suara berisik yang lain. Kalau kamu udah jago ngedengerin dirimu sendiri, kamu bisa jalan selaras dengan nilai-nilai yang penting. Kamu bisa nenangin dirimu pas stres, kamu tahu kapasitasmu, dimana ketika kamu lagi berusaha keras, lagi nge-push, lagi berjuang, atau kamu tahu sampai mana stopnya. Atau mentok-mentoknya, jelek-jeleknya, kamu nggak tahu stopnya di mana, pasti ketabrak dulu kan, kayak endingnya mungkin sakit, kecapean. Dari situ kamu tahu, oh ternyata aku nggak bisa di-push sampai segini. Oh ternyata aku begini. Kamu bisa ngatur, aku kena GERD nih, awalnya dari mana ya? Oh ternyata aku nggak bisa nih kalau sarapan tuh lebih dari jam 12. Kecenengnya makan siang, blok. Oh, karena nggak ada yang ngingetin makan, oh berarti aku harus masang alarm. Ingat, yang ngingetin makan itu bukan cuma pacar, alarm HP juga bisa. Yang bangunin kamu itu bukan cuma pacar, alarm HP juga bisa. Ngingetin makan, jangan sedih. Aku kemarin kaget karena apa? Shopee Food sama Grabku tiba-tiba ngingetin aku makan. Kamu belum makan? Kamu lapar ya? Cek ada promo bla bla bla. Gak usah sedih, jomblo zaman sekarang tuh enak. Oke, tapi aku nggak mau terlalu mengumpul-ngumpulkan tuh apa? Ngasih yang enak-enaknya aja tentang jomblo. Aku juga nggak mau bilang jomblo selamanya tuh enak, teman-teman. Karena apa? Karena ada sisi nggak enaknya. Meskipun kamu punya keluarga yang support, teman yang support, punya sahabat yang support, tapi perlu diingat, mereka semua itu juga manusia. Punya keperluan, punya kepentingan, punya acara sendiri. Tetap ada poin seperti itu. Terus ada lagi, kalau misalnya kalian ada di suatu hubungan, bisa kalian pacaran, ketika ada masalah, kalian bisa dengan gampang untuk nyalahin pasangan. Itu gampang banget, itu namanya sifat dasar manusia, emang wajar aja kayak gitu. Hanya manusia-manusia yang inteleknya tinggi, yang waras, yang punya pedoman dalam hidup, yang bisa mengintrospeksi suatu masalah. Kayak misalnya, ada masalah apa, introspeksi dulu. Aku salah nggak ya? Ini salahnya di mana? Oh emang sih salah pasanganku, tapi kayaknya aku masih bisa ngingetin waktu itu. Harusnya bisa nggak kejadian kayak gini. Dikit banget orang yang kayak gitu. Nah di jomblo, kalian itu nggak bisa ngumpet. Ada masalah, 100% kamu penanggung jawabnya. Entah itu enak atau nggak enak, suka nggak suka, ya kamu penanggung jawabnya. Dan susahnya hidup sendiri akhirnya bikin jomblo-jomblo ini nekat untuk masuk ke suatu hubungan yang nggak jelas dan nggak enak, aneh. Download aplikasi dating app, kenalan orang di online, di game, atau nyari seks buat sesaat aja lah, one night stand. Ketika kita melakukan pelarian itu tadi, itu ngebikin kita nggak mau ngelihat ke diri kita nggak mau mengenal diri kita. Akhirnya kalian para jomblo yang melakukan pelarian itu akhirnya nggak mengatasi pola ketergantungan. Ya sih jomblo, tapi pelarian terus. Ya akhirnya kamu nggak mengatasi dirimu, nggak kenal dirimu, sama aja. Menurutku sengaja menyendiri itu butuh keberanian besar. Kamu bersedia jadi teman terbaik atas dirimu, bersedia jadi tempat berkeluh kesah atas dirimu. Ini adalah suatu tindakan keberanian luar biasa untuk jomblo, untuk sendiri. Kamu menyelami dirimu sendiri padahal nggak tahu apa yang nantinya akan kamu temuin. Entah itu baik, entah itu buruk. Harga diri, validasi, itu harus datang dari dirimu sendiri. Ketika kamu sendirian tuh kamu lebih mengenal diri. Akhirnya, oh aku ternyata orangnya kayak gini. Kalau aku review lagi diriku di 2 tahun lalu, ternyata aku keren banget ya. Validasinya dari diri sendiri. Akhirnya apa, kamu nggak butuh, nggak cari-cari, nggak craving untuk perhatian orang lain, untuk validasi orang lain. Dan proses ini tuh nggak bisa dipaksa dan nggak bisa dipercepat. Mbak, bisa nggak kalau aku ngelakuin ini tuh sama pasangan? Mungkin iya, mungkin enggak. Nggak semua pasangan sportif, nggak semua pasangan punya pemikiran yang sama. Mungkin kamu butuh waktu bertahun-tahun jomblo
buat sadar kalau aku kayaknya tuh lebih bagus sekarang tuh sendiri dulu deh. Atau ternyata aku nyaman kok sendiri, aku nyaman kok jomblo, daripada aku bertahan sama orang yang emang nggak cocok dan aku berusaha buat nyocok-nyocokin aja. Bahkan kamu mungkin punya pilihan untuk aku kayaknya akan jomblo selamanya. Bukan karena putus asa, bukan karena nggak laku, bukan karena nggak mampu, tapi karena kamu ngerasa jomblo itu bisa melakukan semuanya sendiri, bebas, tanpa beban, tanpa tanggung jawab yang too much, dan happy. Kalau yang nonton ini kamu lagi ada di posisi kamu di dalam hubungan yang bahagia dan baik-baik aja, jangan salah paham. Ini bukan diperuntukkan untuk kamu. Aku bukan nyuruh kamu putus dan jomblo. Enggak. Punya hubungan itu juga ada plusnya. Setiap orang tuh punya kemauannya sendiri-sendiri. Dan jujur aja pacaran itu seru, bener nggak? Apalagi kamu sudah melewati fase pacaran dan ketika kamu ngelihat lagi kayak menertawakan ketololan itu. Seru kan? Tiap hubungan itu juga ngasih kamu kesempatan buat belajar. Meskipun lewat mata orang lain, meskipun belajarnya harus lewat orang lain. Ditambah lagi ketika kamu berpasangan dan akhirnya menemukan cinta yang pas, yang sesuai, kamu ngerasain yang namanya jatuh cinta. Kamu ngerasa dirimu lengkap, ya kan? Ingat, jomblo untuk sementara waktu, itu bukan berarti kamu menutup kesempatan untuk akhirnya berpasangan. Justru ketika kamu jomblo itu, kamu harus muas-muasin semuanya, nyoba semuanya, mengulik semuanya. Akhirnya ketika kamu punya pasangan, kamu udah selesai sama dirimu sendiri. Di tahun 2025, kita harus aware tentang inner child, trauma masa lalu. Selesaiin itu dulu. Jadi buat kamu jomblo-jomblo di tahun 2025, ayo kenalan sama dirimu lagi. Lihat kaca, lihat ujung rambut sampai ujung kaki. Gak cuma luarnya doang, tapi sampai dalamnya. Kenalin dirimu, selesai sama dirimu dulu. Baru kamu memulai sama orang lain. Setelah kamu melewati fase kesendirian ini, fase kemandirian, fase mencintai dirimu sendiri, akhirnya kamu akan lebih menghargai dirimu dan waktumu. Kamu lebih tahu value dirimu, kamu lebih paham tentang dirimu, kamu jadi bisa menempatkan dirimu di dalam suatu hubungan. Kalau kamu udah kenalan sama dirimu dan lebih mengenal dirimu, ketika nanti kamu memulai suatu hubungan, kamu bisa tahu kalau hubungan ini layak atau enggak dilanjutin. Dia cocok atau enggak sama aku. Kalau enggak cocok, jawabannya bukan karena dia jelek, bukan karena dia nggak bagus, dia nggak ganteng, dia nggak cantik, dia nggak begini-begitu, enggak. Alasannya adalah karena dia nggak cocok sama kamu dalam keseluruhan. Kalau kamu udah selesai sama dirimu juga, rasanya tuh kamu udah utuh gitu loh. Kan namanya menemukan pasangan kan nggak tahu ya, mana yang sempurna, nggak ada tagnya, oh ini sempurna kan nggak ada. Ketika kamu udah selesai sama dirimu sendiri, kalau kamu mujurnya ketemu pasangan itu melengkapi kamu gitu loh. Akhirnya menjadikan kamu yang bisa dibilang udah sempurna, makin sempurna. Atau kamu yang mendekati sempurna, jadi sempurna karena dia. Tapi teman-teman, aku tadi kan nyampein betapa enaknya jomblo. Apa sih benefitnya ketika kamu jomblo? Tapi jangan sampai kamu menjadikan, oh oke, aku mau sendiri aja dan akhirnya menutup diri untuk semua kesempatan. Poinnya nggak di situ. Poinnya adalah buat kamu yang nonton ini dan kamu jomblo nggak semenjadikan itu dan aku yakin kamu belum mengenal dirimu. Ayo kenali dulu dirimu sehingga kamu nggak ngerasa jomblo 4 tahun tuh lama. Tapi 4 tahunku tuh ternyata berharga karena aku lebih mengenali diriku, tahu potensiku. Kebahagiaan yang dipegang erat itu kayak benih. Kebahagiaan yang dibagikan itu kayak bunga. Jadi jangan terlalu egois untuk megang benih kebahagiaanmu. Kalau ada orang yang tepat datang, buka, bagiin. Ajak mereka untuk lihat duniamu, dan jangan sungkan buat lihat dunianya. Kalau pondasimu udah kokoh, kamu akan selalu bisa kembali ke dirimu lagi. Kamu akan bisa menemukan jalan keluar dari dunianya dia, dan balik ke duniamu lagi. Kepercayaan diri itulah yang akhirnya menjadikan hubungan itu jadi enak, jadi bagus, jadi sehat. Hanya kalau kamu udah siap luangin waktu buat ngerawat benih kebahagiaanmu ini, dia akan siap mekar kalau ada yang nyiramin. Jadi intinya teman-teman, singkatnya, sebelum aku mengakhiri video ini, gak usah takut jadi jomblo. Jomblo gak semenyeramkan itu. Menghabiskan waktu sendiri itu berharga dan gak bisa kamu ulang mungkin 10 tahun ke depan. See you in the next video. Bye!